Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin, a'azzakumullah, kaum muslimin yang sama berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim adalah seorang pribadi yang penuh tanggung jawab, yang memiliki mas'uliyah. Itulah karakter, itulah kepribadian syakhsiyah seorang muslim. Karena seorang muslim menyadari hidup ini adalah amanah. Seorang muslim hidup dengan amanahnya. Inna aratnal amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula. Ketika seorang muslim hidup dengan amanahnya, maka dia bertarung, dia berada berdiri tegak di atas kedua kakinya, bertahan, berjuang agar dia tidak termasuk orang-orang yang zalim, yang kezalimannya baik terhadap dirinya dan terhadap amanah yang Allah letakkan di pundaknya untuk urusan-urusan di luar dirinya akan menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Atau dia seorang yang jahil karena dia melalaikan dan meninggalkan dan tidak melaksanakan amanah kehidupan ini, maka kejahilannya berujung kesengsaraan, kehinaan dunia dan akhirat. Kaum muslimin yang sama berbahagia, ketika seorang muslim menyadari hidup ini adalah amanah, maka karakter yang muncul dari seorang muslim, seorang mukmin adalah karakter pejuang. Bukan seorang yang malas, yang masa bodoh, yang tidak peduli, yang tidak bergerak. Bukan seorang yang dikalahkan oleh perasaannya. Bukan seorang yang baperan
yang cengeng, yang mudah menyerah. Tetapi seorang muslim, seorang yang pantang menyerah, sekali dia menerima amanah hidup ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak pernah berhenti lagi. Sejak dia berjalan, dia tidak pernah berhenti lagi. Sejak dia bangkit, sejak dia bangun, dia tidak pernah melorot, turun dan tidur lagi sampai dia berhasil tiba di penghujung perjalanannya sebagai orang-orang yang di pundaknya ada amanah yang diletakkan sebagai perjanjian syahadah, ikrar hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan setiap muslim, orang-orang beriman, untuk mereka tidak mengkhianati amanah itu. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai sekalian orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kita datang sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, manusia, hamba Allah ke dunia ini. Kita hadir dengan syahadat, dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itulah amanah yang kita bertarung, yang kita bertaruh, yang kita berjuang, yang kita berjihad dengan keduanya. Maka Allah mengatakan la takhunullah war rasul, jangan kalian mengkhianati kedua amanah ini. Jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan kalian mengkhianati amanah-amanah kalian. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Maka sejak seorang muslim bersyahadat, berjanji kepada Allah untuk hadir, lahir ke bumi ini dengan amanah yang diserahkan dan diberikan kepadanya. Sekali lagi, sejak itu seorang muslim, seorang mukmin tegak berdiri memikul kedua amanah ini di jalan penghambaannya, ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam ayat yang lain tentang hakikat seorang muslim, seorang mukmin. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka lah orang-orang yang senantiasa menjaga amanah dan syahadat-syahadat perjanjian mereka, ucapan-ucapan mereka, janji-janji mereka, persaksian-persaksian mereka, fungsi-fungsi mereka, tugas-tugas mereka. Mereka menjaga itu. Mereka menjaga itu. Dan sesungguhnya ketika seorang mukmin, seorang muslim menjaga setiap fungsi, tugas, keberadaan dan amanah yang diberikan kepadanya, dia sangat menyadari bahwa menjaga amanah itu adalah bahagian dari amanah kehidupan ini. Amanah yang telah diserahkan Allah kepadanya, amanah untuk dia setia kepada perjanjian itu, untuk dia setia kepada Allah dan Rasulnya. Maka tidak boleh, tidak pantas seorang muslim, seorang mukmin ketika dia berada di sebuah tempat, di sebuah wilayah, dalam tugas, pekerjaan, fungsi-fungsi kehadirannya, dimanapun dia berada, untuk melalaikan dan menganggap sepele, menganggap ringan, dan tidak peduli dengan tugas, fungsi, kewajiban-kewajiban yang diberikan kepadanya. Sesungguhnya
Ketika seorang terbiasa menganggap remeh, menganggap enteng, dia melalaikan, dia melupakan, dia tidak peduli dengan fungsi dan tugas yang dia terima, maka dalam satu perkataan salaf, di akhirat orang itu telah melihat semua yang dia remehkan, yang dia anggap kecil, telah dihitung oleh Allah sebagai tumpukan-tumpukan yang menjadi gunung yang besar. La tahkiranna as-saghair fa innal jibal minal hasa. Seorang tidak boleh menganggap remeh, menganggap enteng hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil dari kelalaian yang kita lakukan. Karena sesungguhnya gunung yang menjulang tinggi itu adalah tumpukan kerikil-kerikil kecil. Itu peringatan kepada kita semua, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la imana liman la amanatalah wala dina liman la ahdalah. Tidak ada iman seorang yang tidak punya amanah. Tidak ada iman seorang yang tidak merengkuh, memegang dengan kuat amanah, dan tidak ada agama bagi seorang yang tidak menepati janjinya, yang tidak melaksanakan amanahnya, yang tidak melaksanakan janjinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari karakter ini, dari kesadaran seorang muslim, seorang mukmin bahwa hidup ini adalah amanah, maka lahirlah seorang mukmin sebagai seorang pejuang. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ketika beliau disapa oleh salah seorang di antara muridnya, "Ya Aba Abdillah, kaifa asbahta?" Wahai Imam Ahmad, Aba Abdillah, bagaimana Anda berada di pagi hari ini? Maka dia menjawab sapaan orang ini dengan mengatakan, bagaimana kira-kira menurut engkau keadaan seorang di pagi hari yang dia harus segera mengikuti dan mentaati perintah Tuhannya, perintah agamanya, di saat yang bersamaan keluarganya merengek untuk dilayani, untuk diberikan kebutuhannya, di saat yang bersamaan setan telah menggodanya. Apakah dia tinggal diam? Apakah dia bermalas-malasan? Apakah dia tidur merebahkan badannya? Apakah dia tidak peduli? Apakah dia tidak bangkit? Apakah dia tidak bergerak? Dia harus segera melayani permintaan, tuntutan, kewajibannya terhadap Allah. Tapi di saat yang bersamaan keluarganya merengek, meminta sesuatu, setan menggodanya, nafsu dunia ini. Maka dia tidak tinggal diam. Seorang muslim yang memiliki amanah dan menyadari hidup ini adalah amanah, huwa rajulun mi'ah, huwa rajulun alaf. Dia seorang pribadi yang kuat, yang melayani semua, memenuhi semua, mendatangi semua, merespon semua. Dia sadar tidak ada waktu dia beristirahat di dunia ini. Istirahatnya adalah ketika pertama kali kaki kanannya dia injakkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah pertarungan. Hidup ini adalah gerak. Hidup ini adalah seorang yang sadar bahwa Allah akan meminta pertanggungjawabannya, akan bertanya kepadanya di akhirat. Maka dia terus bergerak, dia terus hadir, dia terus merespon, dia terus melaksanakan dan memikul tugas-tugas dari siapapun datangnya, tugas dan amanah itu, karena dia sadar semua ini adalah jalan-jalan yang Allah lempangkan dan bukakan baginya. Ketika amanah itu dia pikul dengan sebaik-baiknya, maka dia akan menjadi orang-orang yang mulia dunia dan akhiratnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sedikitnya ada 4 amanah yang harus kita laksanakan, kita penuhi tuntutannya, dan kita merespon setiap permintaannya
dan kita jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa dalam zikir kita, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. 4 ini kita adalah orang-orang yang mendapatkan amanah untuk menjaga din kita, agama kita, dan semua turunan dari agama ini, yang dengannya kita benar-benar seorang muslim. Kita memperlihatkan keindahan karakter Islam kepada siapapun juga. Di situ amanah kita yang pertama. Amanah kita yang kedua adalah amanah kita terhadap keluarga kita, terhadap dunia kita. Dunia, bagaimana kita mengelola dunia ini, bagaimana kita hadir di dunia ini. Lalu dunia ini tidak menimpa kita, tidak menghancurkan kita, tidak membinasakan kita, tapi kita mengelola dunia ini dengan kesadaran amanah tadi. Lalu dunia ini menjadi jembatan akhirat kita, jamaah sekalian. Dan yang ketiga setelah dunia kita adalah bagaimana kita seorang yang menyadari amanah di tengah-tengah keluarga kita. Kita jaga keluarga kita, kita lindungi mereka, kita penuhi kebutuhannya, kita berjuang untuk mereka dengan kesadaran bahwa setiap luqmah, setiap suapan yang kita berikan dari perjuangan kita mencari yang halal untuk anak dan istri kita adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, amanah kita terhadap harta kita. Kita jaga harta kita, kita lindungi harta kita. Bahkan siapa yang ingin merampas harta kita, yang itu adalah hak yang Allah berikan kepada kita, kita membela harta kita, lalu kita terbunuh ketika kita membela harta kita, kita mati syahid duna syahid. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, beginilah agama memuliakan kita dengan amanah ini. Ketika seorang muslim benar-benar melaksanakan amanah ini, maka dia berada di surga-surga dunia ini sebelum surga akhirat. Surga dunia pada seorang mukmin ketika agamanya baik, dunianya baik, keluarganya baik, hartanya baik. Ya. Surga dunia seorang mukmin ketika Allah berikan kepadanya rumah yang menaungi dia, kendaraan yang bagus, istri yang cantik. Itu adalah keluarga. Setiap orang itu tegak dengan amanahnya, melaksanakan amanahnya, bukan seorang pemalas, masa bodoh, tidak peduli, ya, orang yang tidak mau tahu, orang yang ghafil. Maka perjuangannya dihargai sebelum akhirat dia mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan di dunia ini. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Aqulu qauli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan amanah, bahwa kita bertanggung jawab untuk menjaga, melindungi setiap bahagian dari amanah itu yang Allah berikan kepada kita. Dan kita akan ditanya di hari kiamat tentang tugas ini. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang dia pimpin, apa yang di bawah kita, yang kita jaga sebagai amanah yang diberikan kepada kita. Tetapi 4 hal ini harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Jaga agama kita, pertahankan, bela, berjihadlah di jalan agama kita. Jaga dunia kita, dunia yang merupakan jembatan akhirat kita. Jaga keluarga kita, jaga keluarga kita, yaitu jaga agamanya dan jaga dunianya, dan jaga harta-harta kita, yang dengan harta ini kita mendapatkan
kelapangan hidup di dunia ini, kelapangan yang merupakan insya Allah surga dunia sebelum surga akhirat. Betapa banyak orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, mereka menjual akidahnya, menjual dunianya, bahkan menjual keluarganya. Wal'iyadu billah, ketika dia mengalami kemiskinan yang merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak menjaga agamanya, karena dia tidak menjaga amanahnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu biha bainana wa baina ma'asika wa min ta'atik ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adala la tajid akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yakhafuka fina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.